Seteguk cappuccino, enak rasanya. Kali ini saya ingin berbicara tentang orang yang selalu membenci. Orang yang melihat orang senang menjadi susah, melihat orang susah dia menjadi senang. Itu adalah orang-orang sirik yang selalu di hatinya itu sebenarnya ada sesuatu yang jelek. Sehingga dia selalu memandang orang lain secara jelek. Tidak ada yang positif di hatinya, karena itu dia selalu punya alasan, punya cara untuk berkata-kata tentang orang lain itu secara jelek, berkata-kata tentang orang lain itu secara buruk. Dia itu seolah-olah tidak bisa melihat apa yang baik dan benar dari orang lain. Ya, banyak contoh. Kita dalam hidup sehari-hari banyak sekali menjumpai orang-orang yang sirik. Orang-orang yang karakternya kurang baik, kurang pantas semacam ini. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab suci, teman-teman baca dan itu kata Yesus itu seperti kubur yang dilabur putih. Di luarnya bagus. Kadang-kadang orang yang jelek hatinya itu tanpa kata-katanya itu manis, tapi pura-pura. Semua hanya kepura-puraan. Seperti kubur yang begitu bagus dibagusin orang. Hanya di dalamnya itu kan penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemunafikan. Dan ingat, apa yang jahat dari hati pasti akan keluar yang jahat. Kamu mau bungkus bagaimanapun pasti akan ketahuan. Karena apa? Apa yang busuk tidak pernah busuk di dalam. Dia akan busuk di dalam dan pasti akan keluar. Contoh saja, ikan atau kita. Ikan itu kalau udah mati, itu busuknya sudah dari dalam. Kalau udah busuk dari dalam, nanti perutnya udah hancur, matanya hancur, dan semua menjadi hancur. Tapi ketika di dalamnya bagus, semua di luar juga akan menjadi bagus. Karena itu memang orang yang demikian. Pasti dalam hatinya itu tidak ada yang baik. Dia pasti di dalam hatinya selalu menyimpan yang jahat. Selalu menyimpan ketidakbaikan. Karena itu Yesus ingin agar kita bersih hati, supaya mulut kita bersih, mata kita bersih, seluruh indera kita menjadi bersih. Kalau hati kita jahat, selalu pasti kita memandang yang jahat tentang orang lain, berkata yang jahat tentang orang lain, dan melihat yang jahat tentang orang lain. Walaupun Anda melihat yang indah, mata Anda sudah tertutup, karena hati Anda dipenuhi dengan kejahatan. Karena itu memang bersih. Kata Tuhan, kita harus membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, supaya kita memandang, kita melihat, kita merasa yang baik, menyimpan hal yang baik, lalu mengatakan yang baik keluar. Tapi selama kita punya kebencian, itu susah. Orang yang benci, orang yang jahat, itu akan, kalau kita bertemu dengan orang yang jahat itu, dia pasti tidak akan mau memandang wajah kita. Kalau dia udah benci dengan orang, bertemu dengan orang yang dia benci itu pasti dia tidak berani menatap wajahnya. Itu kelihatan kok. Dan dia akan selalu menghindari orang yang dibencinya. Tapi kalau kita yang dibenci, yang tidak punya perasaan apa-apa terkait dengan kebencian dia, kita aman aja. Dia yang gelisah, dia yang nanti marah, dia akan mengarang-arang cerita, tapi kita enggak usah tanggapi. Kita harus berdoa bagi orang-orang yang semacam ini. Golongan-golongan semacam ini adalah orang-orang yang sungguh menderita, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena itu, jangan tinggal dalam kebencian dia. Lepaskan semua, dan ingat, Anda harus masuk ke dalam hatinya, membersihkan hatinya, supaya dia memiliki cara pandang baru, cara berpikir baru, cara merasa baru, cara menyimpan yang baru, dan pasti dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Pandanglah mata orang, dan Anda tahu apakah dia jujur mencintaimu atau tidak. Pandanglah mata orang, dan Anda akan tahu apakah dia orang baik atau tidak. Orang yang jahat, di matanya akan kelihatan, dan dia tidak berani memandang yang baik. Karena apa? Matanya sudah ditutup dengan kejahatan, dan dia tidak pernah melihat yang baik
dari orang lain. Tidak pernah melihat yang baik yang diciptakan oleh Tuhan. Padahal kata Tuhan, semua yang diciptakan baik adanya. Manusia diciptakan sungguh amat baik. Tapi hati manusia sudah dipenuhi dengan dosa, sudah dipenuhi dengan kecemburuan, sudah dipenuhi dengan iri hati, sudah dipenuhi dengan balas dendam. Karena itu dia tidak pernah melihat yang baik. Bantulah dia untuk melihat yang baik, maka Anda telah menyelamatkan dia. Seteguk cappuccino, enak rasanya. Salam cappuccino.